Ketika bantuan tak kunjung datang, warga memilih memviralkan. Tapi alih-alih mendapat dukungan, justru dimarahi aparat desa. Inilah kisah Rutilahu di Garut yang kembali buka mata publik. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita bahas kasus yang sedang ramai diperbincangkan, rumah tidak layak huni milik seorang janda dengan 5 anak di Kabupaten Garut yang viral dan memicu kontroversi besar. Cerita ini bermula dari unggahan akun TikTok Butterfly. Dalam videonya terlihat kondisi rumah yang nyaris roboh, dinding bilik, lantai tanah, dan atap rapuh. Di captionnya pengunggah meminta bantuan langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Pesannya sederhana tapi menohok, Pak Deddy, anak-anak putus sekolah karena tidak mampu. Mohon bantuannya. Video itu langsung membuat publik terkejut. Ribuan komentar bermunculan, mayoritas mempertanyakan bagaimana mungkin di tahun 2025 masih ada keluarga yang hidup dalam kondisi seperti ini. Tak lama kemudian muncul video kedua yang memperlihatkan sosok yang diduga kepala desa Jatiwangi bersama ketua RW. Keduanya terlihat memarahi warga yang memviralkan video pertama. Seorang pria diduga RW mengatakan, kenapa harus diviralkan? Sementara pria bertopi yang disebut sebagai kepala desa mengatakan dengan nada keras, main viral, wah, sok viralkan. Di bagian lain terdengar percakapan soal status warga. Kades menegur suami dari pemilik rumah karena disebut bukan warga desa. Istrinya kemudian membela, saya asli orang sini, Pak. Saya istrinya. Ya Allah, kepala desa video itu makin memperkeruh suasana. Di sini apa bukan? Ini Pak, sebentar maaf ya. Tuh, main viral wae. Sok viralkeun. Ini kan rumah saya. Ya saya tahu, tapi kamu Iya, di sini juga kamu datang ke sini nggak pernah izin sama saya Tuh. sebagai RW. sebentar. Saya kan udah lapor desa. Kan ada saya Nggak ada di RW. Kenapa nggak datang ke RW? Sebentar Pak ya. Jangan keras-keras. Ayo masuk dulu ke rumah. Ayo ke rumah saya, ayo. Ya, makanya ini kan jangan ini saya juga lagi koordinasi dengan dinas-dinas berupaya untuk barangkali sejauh mana perhatian dari dinas jauh-jauh untuk mengupayakan orang tersebut. Sebentar, Pak, ya. Barangkali dengan ada bantuan dengan secepatnya. Sini, Itu kan? masalah saya. Ya, masalah saya. Saya lapor desa. Pak, saya mau izin tinggal sebentar. Ya, dari pihak desa. Sekretaris desa apa ya kan? Nggak apa-apa Mas. Gitu, ya kan? Itu pihak DH. Ya udah saya kan nggak apa-apa. Ini kan rumah saya. Kalau saya nggak boleh tinggal di sini, ya udah saya kan ini saya jual, saya itu pergi lagi. Di sini kan saya punya keluarga juga, Pak. Ya, tapi domisili Pak RT udah ini warganya udah masuk Belum, keluarga? Belum? saya orang Jawa, Pak. Oh iya, ntar dulu barangkali mungkin kultur dari Jawa dan di sini beda ya, udah nggak asuh ini nanti ngobrol sama Pak RW-nya aja. Kalau numpang ya numpang aja dulu. Saya bukan numpang di rumah saya loh, Pak. Iya. Saya beli loh, Pak. Iya, tapi kan domisili belum warga desa Jatiwangi. Iya. Kan? Jadi Bapak jangan ini salah Bapak ini. Seperti Ini itu, kenapa bikin rumah warga bukan warga desa Jatiwangi? Saya asli orang sini, Pak. Saya pindah. Bukan nanya kamu ini, Lah. Mas kan. Ini kan istri saya. Aduh, ya Allah, kepala Domisili desa, kan nggak astagfirullahaladzim. mau pindah supaya domisilinya jelas. Saya udah lapor desa, Pak. Saya ke kantor Ya desa. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, guys, tuh. Datang itu. Apa Ah. datangnya? Gini loh, Ah. Pak. Sebentar, Pak ya. Ya, pengurus-urusnya, guys. Ke RT ke RW. Sok, kagok viralkeun lah. Banyak netizen menilai reaksi aparat desa berlebihan dan cenderung intimidatif. Setelah video itu menyebar, media sosial penuh komentar dari warganet. Ada yang menyindir kadesna hayang viral, ayuna geus viral bobo bisa tahu. Ada pula yang menuding masalah ini berkaitan dengan dugaan transparansi dana desa, ngamuk karena takut kelakuannya kebongkar. Sebagian warganet lain meminta pemerintah daerah turun tangan dan melakukan audit program Rutilahu di desa tersebut. Kasus ini akhirnya tidak hanya menjadi cerita tentang sebuah rumah hampir roboh, tapi juga bicara soal keadilan sosial, keberanian warga, dan bagaimana teknologi kini menjadi alat kontrol publik. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, akhirnya menanggapi. Dalam unggahannya, ia menegaskan bahwa tindakan warga memviralkan kondisi rumah tidak layak huni bukan pelanggaran, melainkan bentuk kontrol sosial. Ia berkata kalau ada warga yang memviralkan rumah roboh atau tidak layak huni, itu tidak apa-apa. Itu bagian dari kontrol warga. Deddy menambahkan bahwa viralnya video justru membantu pemerintah menemukan persoalan yang mungkin luput dari pendataan. Ia juga memastikan bahwa tim lapangan sudah disiapkan dan akan turun untuk memulai perbaikan rumah tersebut. Sampurasun, ilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ayo, pagi-pagi olahraga ya. Kumpul keluarga, masak nasi goreng, bercengkrama. Kalau yang tidak punya keluarga,
tetap harus bahagia, berolahraga, mapai sawah. Kalau saya pagi ini nih yang masih bobo, belum berani ganggu. Dan saya sampaikan ya pada Pak Kades Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, apabila ada warga yang memviralkan karena rumah tidak layak huni, rumah roboh, nggak ada masalah Pak RW, nggak apa-apa, itu bagian dari kontrol warga. Dan sehingga dengan viral itu saya bisa memahami apa yang terjadi di masyarakat, yang terjadi langsung bisa dilihat oleh saya. Dan tugas saya adalah membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dan apabila ada orang yang memviralkan, kita berikan apresiasi. Dan lebih apresiatif lagi kalau yang memviralkan ikut membantu masalah yang dihadapi warga yang diviralkan. Karena kadang-kadang seringkali kita ini lebih senang memviralkan daripada membantu menyelesaikan. Tapi sebagai gubernur saya harus bijak dan mari kita selesaikan berbagai problem, termasuk rumah yang dimasalahkan itu. Insya Allah nanti hari Senin ada tim saya datang untuk segera diperbaiki. Ya, terima kasih. Salam untuk warga Garut. Semuanya tetap semangat. Pak Kades tetap semangat membangun, mengelola desa bersama. Setelah kritik memuncak, Kepala Desa Jatiwangi akhirnya membuat video klarifikasi. Ia mengucapkan terima kasih atas semua komentar dan meminta maaf jika ada sikap yang dianggap tidak pantas. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya rumah tersebut sudah beberapa kali diajukan dalam program Rutilahu, namun terkendala anggaran. Ia berkata dana desa dan APBD belum memiliki pos kegiatan khusus untuk Rutilahu tahun ini. Ia juga mengakui bahwa terjadi ketegangan di lokasi sehingga percakapan dalam video terlihat keras. Ia menutup klarifikasi dengan permintaan maaf dan berjanji memperbaiki komunikasi. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kemiskinan bukan sekadar angka tapi realitas hidup seseorang. Ketika sistem lambat bergerak, suara warga lewat media sosial kadang menjadi satu-satunya jalan agar pemerintah melihat. Kini publik menunggu dua hal, perbaikan rumah janda dan 5 anak itu, dan transparansi anggaran serta evaluasi program Rutilahu di daerah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun untuk warga Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, khususnya mungkin untuk Jabar, yang mana mungkin kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua warga yang telah komentar sejauh mana dengan video kami, dan termasuk mungkin salah satunya yang dipiralkan tadi siang. Dikarenakan kami juga memaklum sejauh mana karena mungkin yang komentar itu ini dikarenakan mungkin tidak tahu persis dengan kronologis awal. Nah, itu kami juga mengucapkan terima kasih dikarenakan itu mengomen juga seolah-olah demi kebaikan terutama kami sebagai kepala desa Jatiwangi Kecamatan Pakenjeng, khususnya mungkin untuk semua rekan. Nah, kebetulan mungkin tadi ya kami klarifikasi ke lapangan yang sejauh mana mungkin sudah dipirakan awal dari keluarganya yang sesuai dengan janda yang rumah mungkin kumbuh, anaknya juga banyak sampai 5. Nah, sebetulnya itu pun juga sudah sering saya ajukan, cuma mungkin kebetulan dari dinas terkait pun juga terbatas anggaran, dan termasuk dana desa pun juga ya sesuai dengan penetapan APBD belum ada alokasi untuk kegiatan Rutilahu. Nah, kami pun juga sebagai kepala desa barangkali memohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin dikarenakan kami pun juga manusia biasa, mungkin lemah dan salah pasti ada. Dikarenakan tadi yang tertimpa dengan adanya seolah-olah nada tinggi, berbicara seolah begitu pas kami datang ke sana dan termasuk dari dinas sosial, bahkan bukan dalam arti kami disambut baik, tapi kebetulan pas saya datang langsung yang memposting atau memeralkan rumah tersebut malah marah-marahnya, sehingga Pak RW berserta kami pun juga ya terpancing mungkin salah satu dan dengan berbicara nada tinggi. Nah, itu barangkali dengan adanya kesalahan kami atas pembicaraan atau gimana, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada maksud dengan tujuan seperti itu, karena